Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengenalkan salah satu bisnis model kanvas. Itu bagaimana kita memodelkan usaha kita dalam sebuah kanvas. Adapun sebagai contoh yaitu usaha jangkik ikan patin dan nugget atau disingkat Jan Kaget. Apa itu bisnis model kanvas atau BMC? BMC itu diperkenalkan pertama kali oleh Alexander Osterwalder. Jadi Alexander Osterwalder ini merupakan suatu kebangsaan Jerman. Beliau mempromosikan BMC ini kurang lebih tahun 2000-an, dari tahun 2000-an. Nah, hingga sekarang BMC ini laris di kalangan pebisnis. Kemudian BMC sendiri adalah model bisnis yang memaparkan 9 elemen bisnis secara singkat dan jelas. Kemudian bisnis plan-nya sederhana. Kemudian menentukan tujuan bisnis dan tersedia bisnis startup. Elemen dalam BMC yang dimaksud yaitu yang pertama ada customer segment, ada value proposition, ada channel, ada customer retention, ada revenue stream, ada key research, ada key activities, ada key partner, ada cost structure. Baik, kita jelaskan satu-satu mengenai elemen dalam BMC. Elemen pertama itu customer segment. Customer segment sendiri adalah penggolongan orang-orang yang mungkin tertarik dengan video promotion kita. Itu contoh karena ini jangkik ikan patin atau jangan kaget. Yang tertarik dengan makanan ini yaitu anak-anak, wisatawan lokal, pecinta makanan sehat, restoran dan kafe. Jadi dalam hal segmen itu siapa customer tertarik kira-kira dengan produk yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua, value proposition. Itu merupakan nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan kita. Kelebihan apa yang kita miliki dari produk kita dibandingkan produk yang lain. Untuk Jan Kaget sendiri sebagai produk cemilan sehat berbahan dasar ikan patin yang baik untuk kesehatan, itu merupakan kelebihan dari keunggulan yang produk yang saya tawarkan. Kemudian produk Jan Kaget ini bisa meningkatkan daya saing produk oleh-oleh khas Riau. Kemudian elemen berikutnya itu channel. Channel itu bagaimana kita menjangkau customer. Di era yang canggih ini kita bisa pakai di sosial media seperti media sosial seperti Facebook, Instagram dan lain-lain. Atau kita bisa kita jajakan di toko oleh-oleh maupun e-commerce. Kemudian customer relationship, hubungan terhadap customer. Itu kita gunakan untuk komunikasi secara baik ke customer kita supaya produk-produk kita itu bisa diterima. Salah satunya kita lakukan diskon atau promosi. Kemudian kita lakukan giveaway terhadap produk yang kita tawarkan supaya mendapatkan nilai yang lebih di mata pembeli. Kemudian elemen berikutnya itu revenue stream. Itu bagaimana menghasilkan keuntungan dari profesi kita. Selain kita menjual jangkik ikan patin, bisa kita ngolahnya maupun siap saji maupun mentah. Itu tergantung dari permintaan customer sendiri. Terkadang customer itu inginnya mentah ataupun siap saji. Jadi kita buat jangkik ikan patin mentah maupun nugget ikan patin mentah. Nah, dari proportion kita itu akan menghasilkan keuntungan. Kemudian elemen berikutnya itu activities. Activities itu kegiatan yang wajib kita lakukan sehingga untuk menghasilkan value proposition yang kita tawarkan. Dalam hal ini yaitu membeli ikan patin kepada peternak ikan patin. Jadi selain kita saling bekerja sama kepada peternak ikan patin, kita juga membantu ikan patin dalam jual beli sehingga kita saling menguntungkan. Kemudian ikan patin segar menjadi produk olahan. Kita memakai bahan ikan patin segar sebagai produk olahan. Kemudian elemen berikutnya key resource. Hal-hal yang penting yang harus kita ketahui tentang hal ini yaitu bagaimana sumber yang kita dapat itu atau produk yang kita tawarkan itu jelas sumbernya. Dalam ini ikan-ikan patin kita jelas kita sumber pengolahannya bagaimana mengikuti standar makanan. Contohnya diizinkan oleh BPOM itu. Nah, kemudian tambah ikan patin sendiri atau berikan patin sendiri bisa dikatakan standar mengikuti
suatu peternakan umumnya. Jadi itu merupakan key result, sumber yang kita dapati dari value proposition kita. Kemudian elemen berikutnya key partner. Key partner itu adalah pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi untuk mempromosikan jualan kita maupun mendapati bahan baku dari produk yang kita tawarkan, kita bisa bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Contohnya pada Jangan Kaget sendiri atau Jangan Ikan Patin sendiri, yaitu peternak ikan patin. Kemudian ikan patin middleman sebagai pengumpul, kemudian pemilik toko oleh-oleh, dan restoran atau kafe. Kemudian elemen berikutnya yaitu ini merupakan elemen yang sangat penting, itu cost struktur. Itu rincian biaya-biaya terbesar yang harus kita keluarkan untuk melakukan aktivitas dan menghasilkan value kita. Terkadang seorang pembisnis dia tidak memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk melakukan rincian biaya tersebut. Dia tidak memikirkan bagaimana biaya marketingnya, dia tidak melakukan tentang renovasi kemasannya, dia tidak melakukan tentang pengolahan yang baik, dia tidak memakai standar pengolahan yang baik gitu. Jadi ketika kita melakukan rincian bahan baku yang baik untuk produk kita, proses yang baik untuk produk kita, kemasan yang inovatif maupun marketing yang baik, itu akan meningkatkan value proposition kita sendiri. Berikut ini adalah gambaran dari bisnis model canvas. Jadi BMC sendiri itu memaparkan semua 9 elemen tersebut ke dalam satu kanvas. Seperti inilah kurang lebih dari BMC tersebut. Sehingga dari sini kita bisa melihat target dari value promotion kita dari usaha yang kita lakukan sendiri secara jelas dan singkat. Mungkin itu sekian dari penjelasan tentang model bisnis kanvas. Untuk contohnya itu Jangan Kaget, Jangan Ikan Patin dan Nugget. Semoga kawan-kawan semua bisa mendapatkan pengetahuan dari presentasi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.